Setiap bisnis pasti ingin pertumbuhannya makin lama makin besar. Dan itu membuat akhirnya tanggung jawab untuk mengenerate revenue, mengenerate pertumbuhan itu nggak lagi jadi monopoli orang marketing dan sales. Termasuk orang service sekarang mulai dilibatin. Gimana caranya kita bisa merubah service menjadi sales. Dan di situ akhirnya jadi diskusi yang menarik karena karakternya yang berbeda. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Ketika berbicara soal service dan sales, ini kan seringkali mereka didudukan dalam posisi yang berlawan-lawanan ya. Jadi keyakinan bahwa dua posisi itu membutuhkan personality trait yang berbeda seringkali dijadikan alibi. Benar bahwa ada sedikit perbedaan dari kebanyakan orang yang bekerja di dua bidang tersebut ya. Mereka yang bertanggung jawab di area service biasanya dituntut untuk lebih sabar, mentalnya melayani dan juga punya empati yang cukup tinggi ya. Sementara mereka yang bertanggung jawab di bidang sales seringkali diharapkan untuk pushy, untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, persuasinya, melebihi kesabaran yang biasanya dibutuhkan orang-orang service. Padahal dua hal tersebut adalah area yang berhubungan dan bisa bekerja sama dan bahkan bisa terintegrasi gitu ya. Nah, di ranah digital marketing biasanya kita bisa lihat bahwa kualitas organik customer di berbagai perusahaan konsisten menunjukkan kecenderungan kualitas yang lebih baik dibandingkan customer yang diakuisisi melalui paid channel. Yang membedakan bukan cuma segmentasi manusia yang ada di dalamnya, melainkan dari behavior yang muncul dari motifnya. Organic customer ini kan datang secara sukarela ya, ketimbang paid customer yang datang atas trigger iklan digital. Mereka masuk dengan pendekatan pull atau ditarik ketimbang push atau didorong. Untuk menggunakan sebuah brand, mereka punya cara yang berbeda dan itulah yang membuat kualitasnya berbeda. Customer yang secara sukarela atas inisiatif dan motivasi sendiri memilih untuk sebuah produk cenderung lebih loyal biasanya, belanja lebih banyak dan relatif kurang price sensitif. Sementara sebaliknya yang masuk karena godaan iklan biasanya lebih butuh pemanis dari iklan, bentuknya diskon atau apapun itu. Maka dari itu tidak mengherankan jika secara rata-rata kualitasnya cenderung di bawah mereka yang datang secara organik. Nah, analogi ini pula yang juga bisa digunakan untuk membandingkan kualitas customer hasil pendekatan dari tim sales versus hasil kepuasan tim service ya. Tugas tim sales yang secara produktif mengejar konsumen membuat karakter persuasinya lebih cocok dikategorikan atau mirip seperti push kayak di digital ads. Mereka yang akhirnya memilih sebuah produk karena rayuan tenaga penjual bisa aja memilih brand tersebut karena ada janji-janji manisnya gitu ya. Ini bukan hal yang salah atau buruk ya, tapi memang begitu mekanismenya. Sementara mereka yang memilih sebuah brand karena pengalaman yang dikondisikan oleh tim service cenderung sifatnya sukarela, organik, dan cocok dikategorikan sebagai pull. Alasan paling umum untuk mereka memilih sebuah brand setelah berinteraksi dengan tim service adalah karena kepuasan sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi. Dan rumusan dasar ini pula yang baiknya dipegang oleh brand owner gitu. Jadi ketika kita memenuhi ekspektasi pelanggan, kita tidak selalu bisa menempatkan ekspektasi untuk terjadi pembelian. Mengingat ini adalah hubungan reciprocal ya, reciprocity. Konsumen akan berpikir saya layak mendapatkan layanan sesuai ekspektasi saya karena saya udah membayar. Begitu pikiran yang ada di benak konsumen kan. Maka dari itu untuk bisa ngedorong penjualan dari jalur service, maka layanan harus beyond expectation, nggak bisa cuma sekedar meet expectation. Hanya ketika mereka mendapat lebih dari yang mereka bayarkanlah, konsumen baru akan mempertimbangkan untuk membayar balik, yaitu dengan membeli. Nah, banyak pakar service dan sales mulai berkolaborasi ya, mulai mencoba merumuskan formula-formula untuk mencari cara gimana mengkonversi service jadi sales. Tanpa mengecilkan peran berbagai macam strategi itu, akan sulit diharapkan hasilnya kalau tidak dijalankan dengan mindset yang benar. Dan saya ingin berbagi tentang 4 mindset yang paling mendasar yang harus dimiliki supaya kita bisa mengkonversi service menjadi sales. Yang pertama adalah mindset bahwa siapapun yang menjalankan itu, entah orang, entah tim, entah perusahaan, harus punya genuine interest terhadap customer goal. Jadi kesalahan yang paling umum dan paling fatal tenaga penjual dalam mendorong penjualan adalah
ketika mereka tidak sungguh-sungguh peduli akan kepentingan pelanggan. Mereka sibuk dipusingin targetnya ketimbang kepentingan pelanggan. Nggak jarang ya kita ketemu orang yang salesman yang sampai membujuk-bujuk kita sampai bilang, "Pak, bantuin saya capai target lah." Walaupun hanya segelintir tenaga penjual yang secara eksplisit mengatakan hal semacam ini, tapi sayangnya yang di benaknya ada omongan semacam ini tuh banyak sekali gitu ya. Jadi tenaga penjual banyak yang lebih sibuk memikirkan targetnya ketimbang kepentingan konsumen. Setiap saya makan di restoran, kalau menunya beragam, saya selalu minta saran dari pelayan. Saya tanya, "Mbak, rekomendasinya apa sih di sini?" gitu ya. Sayangnya nggak sedikit juga yang rekomendasi apapun yang harganya mahal. Mengerti bahwa mereka juga punya target penjualan, tapi kasih rekomendasi yang hanya mengakomodir kepentingan mereka, yaitu capai target dengan ngedorong apapun yang mahal, itu juga punya konsekuensi yang tinggi karena akhirnya kita bisa sadar bahwa restoran ini hanya peduli kepentingannya mereka, tapi tidak peduli dengan kepentingan kita. Ketika kita berangkat dengan kepentingan kita ketimbang kepentingan pelanggan, maka pesan yang disampaikan akan kehilangan relevansinya dengan pelanggan. Dan ketika itu terjadi, risikonya bukan hanya kehilangan kesempatan untuk bisa mengkonversi penjualan ya, tapi juga risiko besar kehilangan kepercayaan. Dan brand owner harus sadar betul kecenderungan manusia untuk melakukan reciprocity ini akan juga bisa berbahaya buat kita. Mereka kan selalu bilang, Anda baik, maka saya baik, Anda jahat, maka saya pun jahat. Jadi pilihan untuk menomorduakan kepentingan pelanggan akan dibalas juga untuk mendahulukan kepentingan brand kita. Hasilnya akhirnya tidak ada yang win-win solution. Nah, mindset yang kedua adalah tentang membangun sense of expertise dan confidence. Saya selalu terkesima melihat Starbucks ya, satu hal yang berbeda dari tenaga layanan yang ditawarkan Starbucks melalui baristanya dibanding kedai kopi lain adalah gesture kepercayaan diri yang baik. Gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa mereka bukanlah pelayan, melainkan konsultan kopi. Gerak-geriknya seolah-olah berkata bahwa mereka sejajar dengan konsumen, bahkan lebih mengerti kopi dibanding sang pelanggan. Namun pesan tersebut muncul tanpa mengesampingkan kesopanan. Mereka tetap berkomunikasi secara proper dan penuh hormat. Nah, gesture seperti ini penting karena pada dasarnya semua orang mau dilayani oleh orang yang sejajar. Lihat aja banyak kesempatan ketika kita berinteraksi dengan tenaga layanan atau penjual, di mana mereka tampak nggak begitu percaya diri gitu ya. Kita selalu begitu kita tanya mereka bingung ketika jawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, maka kita pun juga jadi kadang-kadang gemes dan kecewa gitu ya. Jadi dilayani oleh mereka yang tidak memiliki sense of expertise ini juga secara implisit bisa diartikan bahwa kita tuh sebagai pelanggan tidak cukup penting buat mereka. Maka sampai dikirim pekerja yang tidak cakap untuk melayani kita. Sayangnya membangun kepercayaan diri juga nggak mudah ya. Nggak semua orang berbakat untuk berpura-pura percaya diri dan ngerti apa yang ditawarkan. Maka dari itu pilihan paling aman untuk mendapatkannya adalah dengan benar-benar membangun keahlian tentang produk dan layanan. Kalau itu nggak dibangun maka akan sulit. Ketika keahliannya dibangun maka sense of confidence dan expertise-nya otomatis akan terpancar keluar dan itu menciptakan rasa aman dan nyaman di diri konsumen untuk habis itu mempercayakan lebih banyak hal termasuk melakukan pembelian selanjutnya. Dari situ pintu konversi dari service ke sales mulai terbuka. Mindset yang ketiga adalah empowering ya. Jadi atau empowerment. Salah satu kisah sukses layanan kelas 1 dunia yang sering dijadikan studi kasus di sekolah-sekolah bisnis adalah bagaimana tenaga customer service Amazon melayani komplain konsumen. Jadi mereka bukan cuma nampung komplain gitu ya, tapi mereka juga dengan penuh percaya diri berani ngambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumen. Termasuk keputusan-keputusan yang punya dampak. Dalam sebuah kasus komplain ya, dari Amazon ini ada satu konsumen komplain karena buku yang dipesan belum sampai, padahal harusnya udah sampai di alamat tujuan ya. Nah, si tenaga customer service yang menghandle ini berinisiatif untuk ngambil keputusan untuk mengirimkan buku pengganti. Dia bilang, "Pak, oke, kita akan kirim buku yang sama hari ini dengan layanan kilat tanpa biaya tambahan." Dan itu dilakukan tanpa berkonsultasi dengan siapapun, seolah-olah dia adalah orang yang paling berwenang untuk ngambil keputusan itu. Dan menariknya, beberapa hari kemudian pelanggannya kontak lagi, bukunya udah datang, tapi datangnya 2. Yang pertama sama yang kedua, dua-duanya datang gitu ya. Apakah saya harus balikin apa enggak gitu. Dan menariknya si tenaga customer service minta mereka untuk nggak apa-apa Pak, di-keep aja dua-duanya. Nah cerita ini menarik bukan hanya pada fakta gimana komplain dilayani dengan baik, tanpa perhitungan berbelit akan kerugian perusahaan gitu ya. Melainkan lebih kepada bagaimana tenaga CS ini bisa gerak cepat, di-empower, diberdayakan untuk mengambil keputusan penggantian itu tanpa perlu mengekskalasi kepada atasan. Nah, pengalaman layanan pelanggan bisa melebihi ekspektasi salah satunya
Ketika perusahaan ataupun perwakilan tanpa perhitungan proses panjang, dia berani ambil keputusan. Ini adalah kejutan yang menyenangkan ketika orang yang ditugasi melayani konsumen diberdayakan untuk bisa mengambil inisiatif untuk kepentingan pelanggan, bahkan ketika ada biaya tambahan di sisi perusahaan. Mindset terakhir yang juga perlu kita jaga adalah availability. Pada akhirnya bahkan layanan yang sangat memuaskan tidak melulu harus terkonversi menjadi penjualan seketika. Belum adanya kebutuhan, bisa jadi orang, aduh nanti deh belum butuh, itu seringkali membuat konversi tertunda. Tapi layanan yang melebihi ekspektasi tidak akan pernah terlupakan. Sayangnya kontak person petugas layanan yang akhirnya bisa terlupakan. Untuk itu memastikan kemana konsumen harus menghubungi ketika mereka membutuhkan sesuatu, bisa membantu menangkap peluang konversi layanan, terutama ketika konversinya terjadinya di masa depan gitu ya. Menjadi kewajiban untuk semua brand untuk memastikan bagaimana konsumen bisa mencari tahu gimana mereka bisa menghubungi brand ini. Availability bias atau kecenderungan untuk memilih sesuatu sekedar karena dia available itu juga bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kita beli barang bukan gara-gara dia bagus, tapi gara-gara ini available, gampang dihubunginya, gampang dapetinnya. Dan maka dari itu harus kita manage. So pada akhirnya pemahaman bahwa konsumen adalah manusia yang juga punya kepentingan dan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap brand. Konsekuensinya berbagai strategi cantik untuk mengkonversi layanan menjadi penjualan harus dijalanin dengan kesadaran bahwa setiap manusia punya bias, baik konsumen dan juga brand owner. Dan semoga 4 mindset tersebut yang kita bahas kali ini bisa jadi titik awal untuk membangun mindset tersebut, dan apapun strategi yang dijalankan akhirnya bisa dijalankan dengan optimal. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.